Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Oke, kita langsung masuk pembahasannya. Kita semua pernah mengalaminya, semangat membara di awal tahun. Bikin resolusi bombastis seperti, tahun ini gua bakal super produktif jadi versi terbaik diri gua. Tapi seminggu berlalu, terus 2 minggu, tiba-tiba kita malah maraton nonton serial favorit sambil bilang, besok deh mulai seriusnya. Masalahnya, besok seringkali nggak pernah datang. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Mulai proyek, olahraga, belajar, tapi tetap aja nggak ada aksi nyata. Hasilnya, rasa bersalah mulai merayap pelan-pelan. Kita mulai merasa gagal, lalu ngejustify, ya udah deh emang guanya yang gini. Padahal masalahnya lebih dalam dari sekadar malas. Ini soal siklus yang berulang. Punya ambisi, nggak mulai, rasa bersalah. Menyerah, ulang dari awal tahun depan dengan resolusi yang sama. Kayak lagu yang di-replay terus tanpa ujung. Dan tahu nggak, siklus ini nggak cuma bikin kita stuck, tapi juga ngerusak rasa percaya diri. Satu, kenapa kita sering nunda? Yuk, kita bongkar akar masalahnya. Kenapa sih kita sering banget nunda-nunda? Banyak yang bilang, gua kebanyakan distraksi gara-gara media sosial. Terus buru-buru hapus semua aplikasi atau pakai mode do not disturb. Masalah selesai? Enggak juga. Prokrastinasi itu ibarat gunung es. Distraksi cuma yang kelihatan di permukaan. Tapi di bawahnya ada raksasa bernama inersia. Inersia ini konsep fisika sederhana. Benda cenderung diam aja kalau nggak ada yang dorong. Nah, otak kita ternyata sama persis. Kita diem, malas mulai karena tugas yang kelihatan gede jadi terasa berat banget buat dijalani. Misalnya nih, tugas nulis makalah 5.000 kata. Otak langsung panik. Waduh, banyak banget. Gimana mulainya? Intinya, inersia itu bikin kita ngerasa tugas tuh kayak gunung tinggi banget. Padahal kalau mulai dari langkah kecil, gunung itu nggak setinggi yang dibayangkan. 2. Solusi lawan inersia. Oke, sekarang kita tahu inersia itu yang bikin kita stuck. Tapi gimana cara ngelawan? Jawabannya mulai dari langkah kecil. Kecil banget. Karena bagian tersulit dari tiap aktivitas itu bukan ngerjainnya, tapi mulainya. Ibarat mau lari pagi, tantangan terberat bukan larinya, tapi bangun dari kasur yang nyaman. Coba, nulis 50 kata aja dulu. Mau olahraga? Gerakin badan 5 menit aja. Mau beres-beres, bersihin satu sudut meja aja. Ketika targetnya kecil, otak nggak merasa terintimidasi. Bahkan seringnya, begitu mulai malah keterusan. Rasanya kayak, udah mulai nih, sekalian aja dilanjutin. Intinya, langkah kecil itu kayak tombol start yang bikin mesin jalan. Yang penting mulai, jangan nunggu semangat suka PHP. 3. Trik 2 menit. Pernah dengar trik coba 2 menit aja? Kedengaran sepele, tapi ini salah satu cara paling ampuh buat ngalahin prokrastinasi. Prinsipnya simple, kalau ngerasa malas mulai, coba lakuin tugas itu cuma 2 menit aja. Yes, 2 menit doang. Tulis 2 menit. Beres-beres, bersihin selama 2 menit. Olahraga, lompat-lompat 2 menit. Logikanya gini, 2 menit itu saking singkatnya, otak nggak bisa nolak. Kita jadi mikir, 2 menit doang. Masa nggak bisa sih? Tapi yang ajaib adalah setelah 2 menit, seringnya kita keterusan. Kok bisa? Karena setelah mulai, momentum kebangun dan otak malah pengen lanjut. Ibaratnya kayak dorong bola. Awalnya berat, tapi setelah jalan, bola menggelinding sendiri. Kalau ternyata setelah 2 menit kamu berhenti, nggak apa-apa. Karena intinya di sini adalah mulai dulu, bukan langsung sempurna. Kuncinya, jangan fokus ke hasil akhir. Cukup pikirkan, mulai sekarang. 4. Prinsip fisika versus prokrastinasi. Pernah dorong mobil mogok, awalnya berat banget kan? Tapi begitu mulai jalan, dorongnya jadi lebih enteng. Nah, ini persis yang dijelasin sama prinsip fisika. Benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Prokrastinasi itu kayak mobil mogok. Mulai pertama emang berat banget. Tapi begitu kita kasih dorongan kecil, ingat trik 2 menit tadi, sesuatu yang keren terjadi. Momentum terbentuk. Otak kita kayak Put Mangga bilang, udah mulai nih, sekalian aja. Setelah olahraga 5 menit, jadi pengen lanjut 15 menit. Setelah bersihin meja, malah beresin satu ruangan. Rahasianya, mulai kecil.
biarin momentum yang ngambil alih, jangan ngandelin kemauan keras terus karena motivasi itu naik turun. Yang penting, kasih dorongan awal. Kelima, penerapan di kehidupan nyata. Sekarang kita tahu bahwa dorongan kecil bisa ngalahin inersia dan bikin momentum. Tapi gimana cara pakai prinsip ini di kehidupan nyata? Santai, akan dikasih contohnya biar relatable. Dalam olahraga, jangan mikir harus langsung nge-gym 2 jam. Coba mulai dengan 5 menit aja, stretching atau plank. Rasanya udah mulai gerak, malah jadi semangat, lanjutin. Dalam pekerjaan, punya proyek gede, jangan panik. Mulai dengan nulis 1 paragraf atau nyusun 1 ide kecil. Begitu ngetik, biasanya otak mulai panas dan ide lain ngalir sendiri. Dalam hubungan sosial, mau reconnect sama teman lama, jangan mikir harus ngobrol panjang. Cukup mulai dengan 1 pesan singkat kayak, "Hey, apa kabar? Lihat gimana obrolannya berkembang." 6. Prinsip yang berlaku di segala aspek. Kuncinya mulai dengan langkah super simple. Jangan fokus ke hasil akhir yang bikin overwhelming. Yang penting, mulai dulu. Prinsip ini berlaku di segala aspek kehidupan. Mau ngatur keuangan, nulis buku, belajar skill baru, mulai kecil. Lanjut terus. Siapa sangka langkah kecil bisa bikin perubahan gede? Ingat kutipan legendaris dari Martin Luther King. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Kamu nggak perlu tahu semua detail perjalanan atau gimana cara nyelesain semua masalah langsung. Fokus ke 1 langkah pertama. Mau belajar bahasa baru, mulai dengan 1 kata per hari. Mau hidup lebih sehat, ganti 1 pilihan aja dulu dengan yang lebih sehat. Punya perubahan besar itu kayak bangun tembok. Setiap langkah kecil adalah batu bata yang bikin tembok itu makin kokoh. Bisa jadi hari ini kelihatannya nggak ada progres gede. Tapi percaya deh, tiap langkah kecil yang konsisten bakal ngubah hidup kamu pelan-pelan. Penutup, ingat, yang penting mulai. Langkah kecil hari ini, kalau diulang terus, bakal jadi perubahan luar biasa di masa depan. So, apa langkah kecil pertamamu hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.